Kasus baru lagi, penipuan mengatasnamakan Okta Investama berjangka. Ternyata ketika ditelusurin itu dari grup Telegram. Jadi buat teman-teman hati-hati. Anggap aja yang di Telegram tuh nipu semua, ya. Dan ini adalah kisah menarik. Kebetulan korbannya mau share dengan kita kronologis kejadiannya. Jangan dibully teman-teman, ya. Justru dia share ini tujuannya supaya tidak terjadi korban baru. Kita dengerin share-nya bagaimana. Nih, jadi gini Kak, aku di-invite sama orang random gitu ke grup di Telegram itu mengatasnamakan Okta Investama Berjangka. Nah terus habis itu aku tuh awalnya kayak ya nggak tertarik, tapi karena memang aku akhir bulan ini aku lagi butuh uang banget, jadi ya aku kayak gimana cari cara biar ya uang aku itu cepet cair gitu, atau enggak bisa ada lebihannya gitu kan. Akhirnya aku coba ngechat ke ownernya si Adri Nugroho ini. Nah pas aku ngechat itu baru kemarin banget tanggal 23 Juni aku ngechat nanya-nanya dulu kan awalnya itu kayak gimana, benar gak kalau misalnya naro invest sekian profitnya segini. Dia bilang iya benar gini-gini. Yaudah akhirnya aku pilih invest yang rendah, dimana invest rendah itu di 700.000 profitnya 25 juta. Nah cuman di situ tuh aku kayak mikir oh ya udah paling kayak yang butuh biaya untuk admin atau enggak apa gitu sampai beberapa juta aja, nggak sampai puluhan juta. Aku mikirnya gitu kan, jadi kayak ya udahlah jalanin dulu gitu, semoga memang rezeki saya gitu kan. Terus ya udah, habis itu saya transfer nih pertama ke rekening atas nama Dion, dia itu rekening Bank Jago. Saya transfer 700.000 untuk modal. Terus saya disuruh tunggu 3 jam sampai 6 jam nanti dikabarin kalau menang gitu. Akhirnya saya menang nih ternyata Kak. Terus pas aku menang habis itu ditelepon lagi kalau misal kakak mau ada pencairan, kakak harus lunasin dulu pembagian hasilnya, karena dari awal kan memang udah dijelasin ya itu 80-20, jadi saya dapat 80%-nya, mereka dapat 20%-nya. Nah terus saya nanya oh ya butuh dana berapa, dia bilang butuh dana 5 juta. Udah oke, saya masih usahain. Akhirnya saya transfer ke mereka 5 juta itu ke rekening Hikmatul. Terus habis itu udah saya transfer, gak lama kemudian diinfoin lagi, saya suruh bayar lagi. Katanya saya kan member baru, jadi saya harus bayar OJK karena baru terdaftar di bagian pencairan 7 juta Kak. Ya udah aku terus pokoknya sebelum saya transfer itu saya kayak yang make sure terus ini benar atau enggak, gini. Karena ya saya udah pernah juga kan saya ditipu di invest Alkes itu gitu. Jadi saya tuh kayak lebih hati-hati banget. Nah kebetulan saya juga sempat searching di Okta, itu benar kan kalau Okta itu terdaftar di BEPTI ya, kayak gitu tuh itu benar. Terus habis itu ya udah saya make sure lagi sebelum saya transfer yang 7 juta. Saya make sure lagi katanya iya akan cair. Ya udah dong saya transfer. Berarti kan dana saya udah masuk 12.700.000 tuh Kak. Pas sudah masuk 12.700.000 tiba-tiba saya langsung ditelepon lagi suruh bayar. Jadi itu kan awalnya memang kan saya milihnya yang 700, profit saya itu 25 juta. Ya udah, ternyata dia itu kayak kasih bukti yang transferan dari Hikmatul melalui Bank Jago itu sebesar 50 juta. Nah katanya kan saya harusnya profitnya 25 juta. Terus ditambah uang OJK itu katanya akan cair juga, berarti totalnya kan 32 juta nih Kak harusnya yang cair. Terus habis itu tapi dia transfernya di 50 juta.
Nah pas di 50 juta berarti kan otomatis saya kayak berhutang sama mereka dong gitu kan. Jadi makanya saya disuruh bayar untuk penyesuaian dana karena cairnya itu bukan 32 juta melainkan di 50 juta. Dia butuh dana, dia minta saya keluarin dana di 13 juta. Nah baru banget nih semalam saya kan juga coba gadaikan BPKB ya kak, mau saya biar ya udahlah biar selesai gitu, karena tuh saya juga kayak ya udah mau selesain gitu, saya udah terlanjur masuk lumayan banyak. Terus dia bilang itu yang terakhir, ya udah akhirnya saya nekat, saya gadain BPKB. Terus udah BPKB itu uangnya cair, saya langsung transferin ke dia tuh malam jam 9. Terus masih dibales, chat saya masih dibales. Terus kata dia sebelum saya transfer tuh saya make sure dulu bisa cair malam ini beneran. Iya kak, tunggu aja selama 5-10 menit gitu. Terus ternyata saya transfer itu jam 9 lewat. Katanya alasannya dia sih gak bisa dicairin hari itu juga karena udah pada istirahat gitu, jadi paling besok paginya. Jadi hari ini harusnya Nah terus saya udah dong, tadi pagi saya ditelepon sama dia, sama si Pak Nugroho ini. Terus katanya saya suruh cek nih ke rekening saya, kan kebetulan saya ada rekening yang benar-benar limitnya nggak ada ya, maksudnya kosong gitu kan. Jadinya ya udah saya coba cek, ternyata ya saldonya kan sisa berapa perak doang. Poin penting yang didapat adalah jangan percaya seseorang ketika berbicara tentang dia dari BCA, dari mana. Memang Okta Investama Berjangka ada izin Bapepti, tapi dia kan ngaku jadi oknum yang ngaku jadi Okta, ternyata enggak gitu ya. Dan kemudian kalau udah mulai setor duit, hati-hati. Ya, hati-hati. Anggap aja semua penawaran dari orang-orang random itu adalah penipuan. Kasus ini udah banyak terjadi dan terus makan korban, dan dia tidak peduli kamu itu duit terakhir ataupun duit untuk berobat orang tuamu. Dia nggak peduli, dia peduli cuma satu, ngabisin duit lo. So buat teman-teman, tolong share video ini. Semoga dari kronologis yang disampaikan oleh korban ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. See you guys.